Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Tapi sebelum kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa kita akan lanjutkan. Tetapi sebelum kita bahas ya, perlu Pak Roni ketahui dulu ya, siapa saja hari ini anak-anak yang gak masuk. Ya, ada berapa orang yang gak masuk? 2. Siapa-siapa? Oh, Asfa sama Farin. Baik ya, gak masuk ya. Ada yang tahu kenapa gak masuk? Oh, sakit ya. Yang satu ada urusan keluarga. Oke, baik ya. Hari ini kita akan bahas tentang surat Al-Kafirun ya. Bukunya dibuka halaman 2 ya. Di situ ada tentang surat Al-Kafirun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide yang ada di depan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang termasuk ke dalam urutan 109 dari jumlah 114 surat di dalam Al-Quran. Arti dari surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, sehingga surat ini digolongkan sebagai golongan surat Makkiyah. Asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Kafirun adalah bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun, lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun pula. Nah, dari situlah surat Al-Kafirun diturunkan sebagai bentuk penolakan untuk bergantian penyembahan. Ya. Intinya adalah supaya tidak ada pertukaran antara penyembahan terhadap berhala dan juga penyembahan kepada Zat Allah yang Maha Esa. Jumlah surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir. Nah, intinya adalah katakan olehmu Muhammad kepada orang-orang kafir. Ini sebagai awal jawaban dari ajakan orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengajak Nabi pertukaran untuk menyembah berhala, kemudian menyembah Allah dan seterusnya. La a'budu ma ta'budun. Arti surat Al-Kafirun yang kedua adalah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Arti surat yang ketiga dari surat Al-Kafirun adalah, dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Surat Al-Kafirun yang keempat berbunyi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Bunyi surat Al-Kafirun yang kelima adalah,
ولا أنتم عابدون ما أعبد. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bunyi surat Al-Kafirun yang ke-6 artinya adalah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Intinya masing-masing dalam menyembah. Kalau orang kafir kekeh dengan penyembahnya terhadap patung, maka orang Islam hanya akan menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Kafirun, terkait dengan hukum tajwid dalam membaca ayat tersebut, di sini ada yang namanya mad. Mad adalah bacaan panjang. Nah, mad yang terdapat dalam surat Al-Kafirun adalah mad jaiz munfasil yang panjangnya antara 2 sampai 5 harokat. Contohnya dalam lafaz la a'budu. Kemudian wala antum. Kemudian ma'abud. Nah, panjangnya adalah 2 sampai 5 harokat. Disebut majaiz munfasil karena pertemuan dua hamzah di dalam dua kata yang berbeda. Baik anak-anak, tadi sudah kita lihat slide yang Pak dibuat untuk menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, cukup, yakin, nggak ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, ya tadi sudah kita adakan tanya jawab juga terkait dengan materi yang kita bahas. Ya. Mungkin hari ini kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr sebagai penutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallah